Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya ajak untuk Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Mari kita akan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita yang hidup, Allah yang luar biasa. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baru, rahmatnya selalu baru buat kita semua. Amin. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tiada berkesudahan kasih setianya. tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, Selalu baru setiap hari. selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Untuk selamanya. untuk selama-lamanya, Sampai selamanya. selama-lamanya, Untuk selamanya. untuk selama-lamanya.
Ibu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat setiap rencana-Mu indah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah,
Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami bersyukur pagi hari ini kalau kami boleh ada di rumah-Mu Tuhan. Kami bersyukur ini adalah minggu pertama di paruh waktu tahun ini. Kami mengucap syukur 6 bulan separuh waktu di tahun ini boleh kami lalui dengan penyertaan Tuhan. Dan hari ini kami bersyukur kami akan percaya dengan iman. Kami akan mengakhiri tahun ini bersama dengan Engkau. Dan kami tahu ke depan masih banyak masalah persoalan yang akan kami hadapi. Tapi satu hal yang boleh kami percaya dan kami yakini, Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi rencana-Mu dan rancangan-Mu. Sampaikan isi hati-Mu dan kehendak-Mu, sehingga kami boleh melihat kasih setia-Mu itu sungguh nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kalau kita ada di dalam rumah Tuhan, dan ini adalah 6 bulan terakhir, minggu pertama untuk kita boleh mengakhiri tahun ini, tahun 2020 dengan kasih pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, saya hanya mau sampaikan, setiap saya khotbah saya juga harus terus menyampaikan dan mengingatkan bahwa pandemi COVID ini belum selesai. Bahkan kemarin malam saya share sama Bu Mary, di Amerika ditemukan pandemi yang lebih istilahnya lebih ganas dari COVID-19. Saya enggak tahu saya kirim ke grup atau tidak. Ya, jadi ini yang harusnya kita lebih mewaspadai. Karena apa? Karena dibawa dari Eropa. Kalau kita kan sesama masih apa Bapak Ibu? Asia. Amerika itu diprediksi COVID ini dibawa dari Eropa ke Amerika sehingga kumannya lebih kebal. Jadi sebetulnya kalau kita sakit flu dan lain sebagainya, semakin kita sering minum obat dan lain sebagainya, kuman itu malah semakin apa Bapak Ibu? Kebal. Lah ini nanti tanya Pak Albert, saya ngikutin seminarnya beberapa waktu yang lalu, kurang lebih saya nangkepnya seperti itu. Lah, artinya ke depan sampai hari ini kita juga belum tahu bahwa COVID ini belum ada obatnya. Baru tadi jam 7:05 saya dapat pesan di grup RT saya bahwa ada yang meninggal, tetapi ini yang belum saya konfirmasi di diagnosanya PDP, meninggalnya diagnosa PDP. Nah, saya tanya tadi ke RT saya, belum dijawab. PDP itu apakah pasien dalam pengawasan atau pasien dalam perawatan, kan kita juga tidak tahu. Nah, makanya Bapak Ibu, dan setiap hari saya ngikutin dari DKK, Dinas Kesehatan Kota, COVID di kota kita ini sempat turun 1 bulan yang lalu, tetapi sekarang naik lagi. Terus naik, dan terakhir kemarin naik 2 hari yang lalu naik sampai 29.
Nah, nggak pernah turun terus. Dan terus di atas 700 orang yang ada di Kota Semarang. Jadi terus ingat, saya minta Bapak Ibu untuk tetap mengikuti protokol yang sudah ditetapkan, tetap jaga jarak, pakai masker, dan jangan lupa cuci tangan, dan disediakan di tas Bapak Ibu harus ada apa? Hand sanitizer, masker, hand sanitizer, tisu, dan tisu basah dan masker. Itu yang harusnya Bapak Ibu lakukan supaya kita ke depannya lebih baik. Dan saya berharap Bapak Ibu hari-hari ini gereja kita jangan sampai ada pandemi, kena pandemi, lalu disebut cluster hub family, kan jadi repot juga kita ke depannya. Ya, jadi tolong Bapak Ibu kita saling menjaga, kita saling melindungi bersama-sama, supaya ke depannya kita lebih baik untuk Indonesia yang lebih baik. Tetapi satu sisi saya bersyukur dengan adanya pandemi ini orang sekarang rajin olahraga. Biasanya saya enggak lihat orang lari-lari, tua muda kalau pagi banyak yang apa? Lari, dan yang kedua banyak yang bersepeda. Sayangnya sepedanya sudah dijual gitu ya Pak. Ya, jadi banyak yang bersepeda juga hari-hari ini. Ya, itu artinya ada sisi positifnya, tetapi kita harus tetap berhati-hati. Saya ajak Anda membuka kitab Roma. Perhatikan ayat-ayat ini, pasal yang ke-8, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-30. Kitab Roma, pasal yang ke-8, ayat 26 sampai ayat yang ke-30. Sudah ketemu? Saya baca ayat yang ke-26, Anda 27 dan seterusnya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sama-sama. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar bersama-sama hari ini bagaimana hidup kita ini menyadari bahwa setiap hidup kita tentu akan ada masalah, juga ada persoalan, ada tantangan di dalam kehidupan Anda dan saya. Saya hari ini akan berbicara tentang Tuhan tak pernah salah. Tuhan tak pernah salah di dalam kehidupan Anda dan saya. Di dalam setiap kehidupan kita, pada saat kita menghadapi tantangan, pada saat kita menghadapi pergumulan, bahkan saat kita menghadapi sakit penyakit, terkadang mungkin kita berkata, apakah ini benar? Apakah ini tidak salah? Bahkan tidak jarang kita ini justru menyalahkan Tuhan. Nah, kalau kita menyadarin ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perhatikan ayat yang ke-28 tadi. Nats kita berkata seperti ini. Di ayat yang ke-28, baca dengan saya, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang apa? Terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Coba kita perhatikan ayat ini, kita tahu sekarang bahwa Allah apa? Turut bekerja dalam apa? Segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Siapa? Buat Anda dan saya yang mengasihi Tuhan. Poin ini penting.
mari kita belajar hari ini satu hal, bahwa kalau kita menyadari Tuhan itu ikut bekerja dalam segala perkara, yang perlu kita tanyakan hari ini Bapak Ibu, setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya masalah. Setuju? Saya tanya, siapa yang nggak pernah ngalamin masalah? Makasih. Siapa yang nggak pernah ngalamin masalah? Pasti dalam hidup Anda dan saya ngalami yang namanya apa? Masalah. Sekarang saya tanya dulu. Kalau Bapak Ibu jemaat Hope Family pasti familiar dengan kursi ini. Betul ya? Begitu saya naik mimbar di sini, naik di panggung ini, orang yang duduk di sini pasti akan apa? Berdiri. Kenapa? Karena ini kursi saya, gampangannya kan gitu. Betul ya? Ini kursi yang disediakan untuk saya. Lalu pertanyaan saya, Anda tahu nggak ini kursinya siapa? Ini. Kelihatan enggak? Kelihatan. Ini kursinya siapa? Siapa? Kursinya sutradara. Anda tahu sutradara itu apa tugasnya? Dia mengarahkan, dia membimbing, dia bisa memarahi aktor aktrisnya, betul kan? Kalau tidak sesuai dengan skrip ceritanya, dia bisa marah. Bahkan dia bisa berkata, "Cut, diulang lagi." Kurang lebihnya kan seperti itu. Kursi ini sembarangan orang bisa duduk enggak? Enggak bisa. Hanya sutradara yang sedang membuat film untuk film itu. Betul ya? Nah, sekarang ngomong sama sebelahmu, ada sutradara dalam hidupmu. Dia bisa mengkat, dia bisa marah, dan dia bisa membimbing Anda dan saya. Saya baru menyelesaikan kitab Imamat Ulangan dan masuk di dalam kitab Bilangan. Saya belajar banyak. Ternyata sutradara hidup kita, Tuhan Yesus itu, Bapak Ibu, kalau Anda baca di dalam kitab Pentatuk, 5 kitab awal itu orang salah sedikit. Kalau itu melanggar kekudusan Tuhan, itu orang akan hilang. Bahkan sampai bumi pun bisa apa? Menelan orang itu beserta dengan kekayaan hartanya satu keluarga ditelan hidup-hidup. Bahkan ada yang berontak kepada pemimpinnya, sampai Tuhan marah. Tuhan bilang, kumpulkan itu semua tongkat-tongkat para pemimpin. 12 pemimpin Israel. Semua tongkat dibawa ke ruang Maha Kudus. Dan besoknya hanya ada satu tongkat dari 12 tongkat itu. Tongkatnya Harun yang apa? Berbunga dan berbuah badang. Dan itu mengingatkan, setiap ada orang yang memberontak kepada pemimpin, itu disuruh tunjukkan tongkat itu. Makanya di ruang Maha Kudus hanya ada 2 loh batu yang isinya firman. Yang kedua, yaitu mana, makanan dari surga itu. Dan yang ketiga adalah tongkat Harun yang berbunga. Nah, kalau kita nyadarin ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu begitu luar biasa. Dia sutradara dalam hidup Anda dan saya. Dan kita menyadari di dalam setiap kehidupan Anda dan saya pasti pernah mengalami masalah dan pergumulan hidup. Entah itu sakit penyakit, entah itu persoalan keluarga, entah itu masalah masa depan, entah itu masalah teman hidup. Kompleks masalah kita. Masing-masing Anda dan saya pasti punya yang namanya apa? Masalah. Nggak pernah selama Anda dan saya hidup pasti punya masalah. Orang yang nggak punya masalah, maaf, begitu lahir dia sudah nggak punya ingatan apa-apa. Berarti dia nggak pernah punya apa? Masalah, tapi dia bikin masalah untuk orang lain. Kenapa? Kalau kita nyadarin ini, kita mungkin berkata, kita mengalami banyak hal yang buruk, lalu kita mempertanyakan Tuhan, menyalahkan Tuhan, atau bahkan mulai timbul keraguan apakah Tuhan itu ada. Begitu berat masalah kita, sampai kita mempertanyakan Tuhan, Tuhan itu ada enggak? Tuhan itu benar-benar ada enggak? Bahkan akhirnya kalau masalah itu tidak pernah bisa terselesaikan, justru akhirnya kita apa? Menyalahkan Tuhan.
Dan kalau ini sudah terjadi Bapak Ibu, mari kita belajar 3 poin yang perlu kita pahami di dalam kita menghadapi masalah. Dari Nats ayat yang ke-28 lagi. Saya ajak Anda membaca ayat yang ke-28 lagi. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk 3 hal poin. Pertama yang kita pelajari dari ayat itu, 1, katakan dengan saya, Tuhan turut bekerja. Tuhan turut bekerja. Berarti apapun masalah kita, Tuhan ada enggak? Ada. Tuhan ikut bekerja. Dan kalau kita ngerti Tuhan ikut bekerja, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pertanyaannya sekarang, kenapa harus ada masalah? Kenapa harus ada persoalan? Saya hanya mau sampaikan, saya garis bawahi di sini, kita perlu menyadari bahwa semua hal buruk terjadi bukan karena rancangan Tuhan. Tuhan nggak pernah merancangkan kejelekan. Tuhan nggak pernah merancangkan kejahatan. Tuhan tidak pernah merancangkan Anda jadi penjahat. Tuhan tidak pernah merancangkan Anda jadi koruptor. Anda tidak pernah dirancang Tuhan jadi seorang pezina. Anda tidak pernah dirancang jadi pencopet, perampok, pembunuh. Tidak pernah. Buktinya mana? Coba buka Efesus 2 ayat yang ke-10. Tuhan nggak pernah rancangkan yang jelek dalam hidup Anda dan saya. Nah, ketemu? Sebab kita ini buatan Allah, diciptakan untuk kita diciptakan oleh siapa? Untuk apa? Saya tanya, ada enggak Tuhan merancangkan Anda untuk sesuatu hal yang jelek? Enggak ada. Kenapa lalu ada masalah? Lalu kenapa ada persoalan? Kuncinya 1. Kenapa? Karena akibat dosa sudah masuk dalam dunia. Ingat, dunia ini dikuasai oleh si jahat. Begitu kita menyadarin ini, maka Anda harus paham, Tuhan nggak pernah merancangkan yang jahat. Katakan dengan saya, Tuhan nggak pernah merancangkan yang jahat. Nggak pernah. Tuhan merancangkan yang terbaik dalam hidup Anda dan saya. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang bekerja hanya saat menciptakan langit dan bumi. Apakah Tuhan berhenti? Enggak. Tuhan sampai hari ini bekerja. Sampai detik ini, bahkan sampai dalam kekekalan, Tuhan bekerja. Kalau Tuhan sudah berhenti hanya di Taman Eden menciptakan dalam 7 hari itu, maka sampai hari ini kita tidak tahu apakah ada pemeliharaan Tuhan. Sampai hari ini Tuhan tetap bekerja, sampai hari ini Tuhan masih tetap mengontrol dunia ini, sampai hari ini. Bahkan Alkitab mengatakan, bila penahan itu atau Roh Kudus itu diambil dari dunia ini, maka akan terjadi kekacauan. Maka akan terjadi bahwa itulah tanda-tanda Tuhan sudah datang. Dan akhir zaman ada di hadapan Anda dan saya. Penahan itu masih ada di dunia ini. Nah, kalau kita nyadarin ini, Tuhan kita adalah Allah yang hidup, yang masih bekerja. Banyak orang yang beranggapan jika Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Kenapa ada yang jahat? Tadi sudah saya jawab. Kenapa? Karena ada apa? Dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikannya anaknya yang tunggal. Siapa? Tuhan Yesus. Hari ini kita akan menikmatin perjamuan suci. Karena Tuhan mengasihi Anda dan saya. Dia menciptakan yang terbaik untuk hidup Anda dan saya. Tidak pernah salah di dalam merancangkan Anda dan saya. Dia memberikan yang terbaik. Bahkan anaknya, nyawanya. Untuk menggantikan hidup Anda dan saya. Barang siapa yang percaya kepadanya peroleh hidup yang kekal. Dari waktu nanti kita mengambil tubuh dan darah Tuhan, nikmati dengan imanmu dan katakan terima kasih untuk karya pengorbanan Tuhan. Yesus begitu mengasihi dari awal sampai akhir, dia merancangkan yang terbaik. Cuman persoalannya sekarang Bapak Ibu, pernahkah Anda menyalahkan Tuhan atas situasi buruk yang terjadi dalam hidup Anda? Pernah? Setiap kita pasti pernah. Waktu kita nggak punya apa-apa, waktu kita sudah benar-benar kehabisan akal,
lalu mungkin kita berkata, apakah ada Tuhan? Lalu kita menyalahkan Tuhan. Bapak Ibu, semalam saya sama Bu Mary, mewakili rekan-rekan seangkatan saya, bertemu teman saya. Dia sakit, sudah tidak bisa apa-apa. Bahkan untuk ngomong pun tidak bisa. Setahun yang lalu saya pernah ngunjungin dia. Dia sakit jatuh dari tahun 2003 sudah dibawa ke Malaysia segala sampai hari ini sudah nggak bisa apa-apa. Saya baru tahu semalam kenapa dia bisa sakit drop, benar-benar drop. Diceritakan kenapa? Karena dia punya kepahitan dengan gembalanya. Dia padahal seorang pengerja. Dia seorang pengerja, gembalanya punya masalah, punya kasus. Akhirnya dia kena imbasnya dan dia ngalamin kepahitan. Sampai akhirnya dia bilang nggak mau ke gereja. Saya tahu dia teman kelas satu angkatan dengan saya. Dia teman yang paling terpandai di angkatan saya. Setiap dia debat, diskusi tentang teologi, dia ngerti alurnya, dia tahu. Dan semua angkatan kami ngakuin, dia anak yang paling pandai di angkatan kami. Tapi pada waktu dia ngadepin masalah, dia bisa salahkan pimpinannya, bahkan dia tidak mau melayani Tuhan. Saya percaya dia juga menyalahkan Tuhan. Kenapa di dalam dunia pelayanan seperti ini? Dalam kehidupan Anda dan saya, pada waktu Anda ngadepin masalah, pada waktu Anda ngadepin persoalan, ingat Tuhan tidak pernah salah. Katakan dengan saya, Tuhan tidak pernah salah. Yang salah siapa? Kita, karena dosa tadi. Kalau kita menyadarin ini, yuk jangan pernah kita menyalahkan Tuhan dalam situasi buruk apapun yang terjadi dalam diri Anda dan saya. Jangan pernah menyalahkan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah salah. Dia nggak pernah merancangkan sesuatu yang salah buat hidup Anda dan saya. Bahkan Tuhan berkata, masa depanmu juga sungguh apa? Ada, dan harapan kita tidak pernah sia-sia. Kalau kita menyadarin ini, poin yang pertama, Tuhan turut apa? Bekerja. Yang kedua, Tuhan bekerja dalam hal apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kita melihat Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah keluarga di Skotlandia, keluarga Clark. Keluarga Clark ini menabung bertahun-tahun. Hanya untuk apa? Hanya ingin pergi ke Amerika Serikat. Mereka nabung. Bertahun-tahun mereka menabung. 7 hari akhirnya mereka sudah bisa beli tiket kapal. Dan 7 hari pada waktu mereka mau berangkat ke Amerika, tiba-tiba anak bungsunya itu digigit anjing, dijahit, dan harus istirahat selama 14 hari. Tidak hanya sampai di situ, di depan pagar rumah mereka oleh dokter dipasang pita kuning. Kalau kita pita kuning berarti apa itu? Kematian. Tapi enggak, di Skotlandia kalau di depan pagar, depan pintu ada pita kuning, itu artinya keluarga ini ada yang kena rabies. Sehingga tidak boleh keluar kemana-mana, harus dipantau dokter. Kecewa? Kecewa. Kenapa bertahun-tahun mereka nabung? Bertahun-tahun mereka berusaha untuk bisa berlibur ke Amerika. Kesempatan yang indah sudah ada di depan mata. 7 hari mau berangkat, anak mereka kena rabies. Akhirnya mereka satu keluarga enggak berangkat. Apa yang terjadi? 5 hari sejak kapal yang akan mereka tumpangi berangkat, mereka dapat kabar di Skotlandia, ramai sekali, bahwa kapal yang mereka tumpangi itu tenggelam. Dan kapal itu namanya kapal Titanic. Begitu dia dapat kabar bahwa kapal itu tenggelam, apa yang terjadi? Dia peluk anaknya yang sakit rabies itu. Dia berkata, terima kasih. Pada waktu dia awalnya menyesal, dia nggak ngerti
Tetapi setelah kejadian kapal Titanic itu tenggelam, dia baru tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar hari ini satu hal dalam hidup Anda dan saya. Apa yang perlu kita pelajari? Kita melihat apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, Allah bekerja dalam sesuatu di dalam apa? Kedaulatannya. Allah berdaulat dalam hidupmu dan hidup saya. Tuhan izinkan semuanya. Bahkan tidak satu helai rambut pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Kalau ini terjadi, Allah juga dapat menggunakannya untuk apa? Menguji dan memurnikan orang percaya agar semakin serupa dengan Kristus. Allah izinkan masalah, Allah izinkan pergumulan, Allah izinkan persoalan, Allah izinkan sakit penyakit. Untuk apa? Untuk memurnikan iman Anda dan saya. Pada saat saya dengar kesaksian dari teman saya baru ngerti. Sampai pulang Bu Mary itu bilang, teman saya ini nyawanya panjang katanya. Kenapa? Pernah dia berangkat pelayanan Bapak Ibu. Ini saya juga ingatkan karena saya sudah dengar hal ini 2 kali. Yang pertama dulu dari Christopher, lalu teman saya sendiri ngalami. Dia berangkat pelayanan, jaketnya ini enggak dikancingkan. Jaketnya dibiarkan gini. Jadi dia naik motor kan terus gini Bapak Ibu. Dan tiba-tiba jaketnya ini nyantol ke truk. Apa yang terjadi? Dia keseret. Tapi hari ini dia tetap hidup. Tiba-tiba dia tetap ingat Tuhan, jaketnya sobek, dia sudah seret beberapa meter Bapak Ibu. Tidak hanya sampai di situ. Pernah dia naik motor, karena tadi saya bilang, dia otaknya sudah kena Bapak Ibu, motornya oleng, dia nabrak orang. Sudah mau dimasak. Tetapi dia melihat ada pertolongan Tuhan. Banyak dia ceritakan. Dan saya baru ngerti juga setelah dia sakit Bapak Ibu. Karena penyakitnya ini penyakit langka. Namanya apa ya? Ataksia. Kalau ada 10.000 orang, hanya 1 yang kena. Dan dokter di Penang juga bilang, saya nggak bisa, ilmuku belum sampai di sana. Yang penting kamu semangat. Itu tahun 2003. Sudah nggak bisa apa-apa. Ngomong pun nggak bisa. Semua harus dilayani. Ataksia. Penyakit yang benar-benar orang kalau nggak ngerti ya benar-benar mati. Tapi dari sakit itu Bapak Ibu, kalau bukan orang kaya, ya nggak akan bisa bertahan. Tapi saya ngerti, karena masa mudanya saya sering main ke rumahnya, keluarganya, adik-adiknya saya kenal semua. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Apa? Dia ikut salah satu asuransi, dan asuransi akhirnya mengeluarkan sampai detik ini, setiap dia kontrol dokter butuh apa-apa semuanya ditopang. Secara manusia itu tidak mungkin, tetapi saya melihat di situ ada pertolongan Tuhan. Dan hidupnya penuh sukacita. Sudah nggak bisa apa-apa. Kenal otaknya ngerti. Ngerti saya, ngerti Bu Mary, ngerti teman saya. Ngerti semua. Tapi fisiknya sudah nggak bisa apa-apa karena yang diserang sarafnya. Dalam situasi seperti itu, di otak kecilnya yang akhirnya nyerang seluruh sarafnya sehingga badannya semuanya kaku. Dalam situasi seperti itu, mari kita belajar. Kenapa? Saya percaya di sini. Allah juga dapat menggunakannya. Untuk apa? Memurnikan iman Anda dan saya. Coba kita baca satu ayat ini, Bapak Ibu. Di dalam Yesaya pasal 48 ayat yang ke-10. Sudah ketemu? Yesaya 48 ayat yang ke-10. Perhatikan ayat ini. Sudah? 2, 3.
Saya bacakan dalam versi mudah dibaca. Lihat, aku akan membuatmu murni, tetapi bukan seperti caramu membuat perak murni. Aku akan membuat kamu murni dengan memberikan kesulitan kepadamu. Jadi, Tuhan izinkan kesulitan itu untuk memurnikan hidup Anda dan saya. Tuhan bilang, aku memurnikan kamu tidak seperti orang membuat perak, membuat emas. Tetapi aku izinkan memurnikan kamu melalui yang namanya kesulitan. Selama Anda dan saya hidup, kalau ada kesulitan, ucapkan syukur. Karena apa? Karena Tuhan sedang memurnikan imanmu. Tuhan sedang membawamu lebih naik. Tuhan sedang izinkan engkau terima itu untuk engkau next level. Itu yang Tuhan janjikan dalam hidup Anda. Dia bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Waktu engkau sakit, di sana ada Tuhan. Waktu engkau mengalami kebangkrutan, di sana ada Tuhan. Waktu engkau mengalami direndahkan Tuhan, di sana ada Tuhan. Karena Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Seluruh aspek hidupmu, Tuhan bekerja di sana. Jadi hari ini kalau engkau sedang ngadepin masalah, engkau sedang menghadapi persoalan, ingat Tuhan tidak pernah salah. Dan Tuhan izinkan itu untuk apa? Memurnikan imanmu. Supaya iman kita next level. Supaya hidup kita benar-benar mempermuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan, Henry Wolmans berkata seperti ini, bagaimanapun juga Yesus menggunakan tragedi untuk menunjukkan kasih Allah, belas kasihan, anugerah dan pekerjaannya yang berkuasa. Jadi Pak Henry ini bilang, Tuhan izinkan itu untuk menunjukkan apa? Kasih anugerahnya dalam hidup Anda. Tuhan bekerja di dalam tragedi itu untuk menunjukkan kasih setianya. Kalau kita nyadarin ini, pernahkah Anda, pertanyaannya sekarang, berhasil melewati situasi yang buruk dan Anda bersyukur untuk hal tersebut karena membuat Anda menjadi orang yang lebih baik? Pernah nggak hari ini kau ngadepin masalah, lalu engkau mengucap syukur untuk hal yang terbaik? Bapak Ibu, saya sama Bu Mary jujur hari ini kami ngadepin sebuah persoalan pergumulan. Mau marah, marah sama, mau jengkel, jengkel sama siapa? Kan nggak bisa. Ya kan? Apalagi Bapak Ibu melihat saya sebagai gembala, keluar, pasti tuntutannya cukup apa? Tinggi. Yang namanya gembala, yang namanya pendeta harus apa? 100% seperti Tuhan. Bahkan beban terberat justru saya harus akuin, itu terhadap Clement sama Levita. Saya tanya, mereka hamba Tuhan atau enggak? Tapi mereka anak hamba Tuhan. Sehingga tuntutannya harus sama enggak seperti bapaknya? Halo, sama enggak? Yang pendeta itu anaknya atau bapaknya? Hah? Saya nyadarin itu, karena saya berapa kali juga mengkonseling keluarga hamba Tuhan. Dan tuntutan-tuntutan itu terkadang bisa membuat dia bertahan atau tidak. Waktu saya ngerti pergumulan, waktu saya tahu masalah, Tuhan itu baik. Kenapa? Ayat akhir tahun, tutup tahun, mau memasuki tahun 2020, itu yang senantiasa saya pegang. Saya tuh sampai bertanya sama Tuhan, kira-kira saya mau ngadepin masalah apa atau Tuhan? Dan hari-hari ini Tuhan bukakan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Filipi. Jadi kalau saya nyadarin ini, saya ngerti. Berarti kalau ada masalah, ada pergumulan, persoalan, saya percaya Tuhan sudah menanggung itu semuanya untuk saya. Dan saya takut. Dan saya hanya bisa berkata, ayat emasnya Bu Mary, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Makanya saya hadapin masalah dengan gembira. Saya hadapin semua persoalan dengan sukacita. Meskipun sempat marah, saya ngerti di situ ada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yuk waktu saya ngelewatin ini, saya percaya kok emas itu akan muncul.
setelah ngelewatin apa? Yang namanya kesulitan. Lalu mungkin kita bertanya, apa kita harus menghadapi kesulitan? Di ayat yang ke-28, untuk mendatangkan kebaikan. Jadi, semua masalah, semua pergumulan hidup Anda dan saya, itu tujuannya satu, untuk apa? Mendatangkan kebaikan dalam hidupmu dan hidup saya. Mendatangkan kebaikan untuk Anda dan saya. Mendatangkan kebaikan untuk kerohanian Anda dan saya. Untuk kehidupan Anda dan saya. Ini yang Tuhan janjikan. Jadi kalau kita menyadari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa Allah sangat mengasihi manusia. Buktinya apa? Sampai nyawanya juga diberikan. Apakah dia naik ke surga lalu dia tidak memberikan penolong? Enggak. Dia berikan penolong, yaitu apa? Roh Kudus. Nanti minggu-minggu ke depan atau paling tidak bulan Agustus, kita akan ada seminar khusus, pelajaran khusus tentang Roh Kudus. Kemarin minggu yang ikut IR3 itu sudah ngerti. Ternyata luar biasa itu karya Roh Kudus dalam hidup Anda dan saya. Ya kan? Kalau kita menyadarin ini, Allah itu mengasihi Anda. Katakan dengan saya, aku percaya Tuhan mengasihiku. Amin. Pernah ditinggalkan? Tuhanlah pernah meninggalkan Anda dan saya. Penjagaku tidak terlelap. Mazmur 121. Keluar masukmu diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah terlelap. Penjagaku tidak pernah tertidur. Tuhan mengasihi Anda dan saya. Dalam keadaan berdosa saja Allah sudah mengorbankan anaknya yang tunggal. Apalagi setelah status kita sebagai anaknya. Anda anaknya pasti akan dibela. Oleh karena itu saya sering bilang keterbukaan awal dari segala pemulihan. Kalau ada dosa akuin itu. Kalau enggak pernah, engkau sendiri yang akan nyesel. Kenapa? Saya ambil contoh. Khotbah ini sebetulnya hampir sama dengan khotbah anak muda. Cuma saya ambil ayat-ayatnya berbeda. Temanya yang sama. Nanti saya minta multimedia materi khotbah anak youth bisa dikirim ke grup. Saya mau bilang gini. Saya kasih contoh semalam. Kalau engkau jatuh dalam hal keuangan, ada orang ngomong uang, Anda bisa marah nggak? Bisa marah. Betul kan? Padahal enggak nyinggung Anda. Tapi karena engkau punya dosa dalam hal apa tadi? Keuangan. Siapapun yang ngomong tentang uang, kira-kira menurut Anda nyerang Anda enggak? Apalagi tiba-tiba saya berdiri di mimbar. Di belakang mimbar kan? Berdiri di belakang mimbar. Ngomong tentang keuangan, Anda bisa marah. Pak Rudi ngomongnya duit. Bisa marah kita? Bisa marah. Karena apa? Dosa kita di situ. Waktu kita mencuri, ada orang ngomong tentang mencuri, padahal tidak ngomongin kita. Perasaan kita piye kira-kira? Nggak enak kan? Padahal dia ceritakan orang lain yang ketangkap, pencuri lain yang ketangkap. Bisa kita tertuduh? Bisa. Makanya keterbukaan itu awal dari segala pemulihan. Terbukalah sama Tuhan. Karena dia nggak pernah merancangkan itu. Tapi kalau itu terjadi, pasti seizin Tuhan. Untuk apa? Memurnikan iman kita. Batu uji kita. Supaya kita semakin bercahaya mulia. Oleh sebab itu percayalah bahwa segala sesuatu yang kita alami diizinkan Allah untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Mari kita melihat ayat ini, Bapak Ibu. Saya ajak membuka di dalam Yeremia 29 ayat 11. Ini familiar, rancanganku bukan rancanganmu. Sudah ketemu? Saya baca dalam firman Allah yang hidup. Yeremia 29 ayat 11. Berkata seperti ini. Karena aku mengetahui segala rencanaku bagimu, demikianlah firman Tuhan. Rencana-rencana itu kebaikan. Rencana-rencana itu untuk kebaikan, bukan untuk keburukan. Untuk memberi kamu masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan bilang gini,
Karena aku mengetahui segala rencanaku bagimu. Ingat, dasar kita adalah Efesus 2 ayat 10. Tuhan memberikan yang terbaik untuk Anda dan saya. Ya kan? Tuhan tahu apa yang harus engkau pikirkan, apa yang harus Tuhan sediakan untuk Anda. Tuhan tahu. Demikianlah firman Tuhan, rencana-rencana itu untuk kebaikan. Semua rencana Tuhan untuk kebaikan dalam hidup Anda. Loh, saya ngadepin masalah, saya ngadepin persoalan, saya ngadepin pergumulan. Saya bilang, itu Tuhan tahu. Katakan dengan saya, Tuhan tahu. Untuk apa? Di sana dikatakan, bukan untuk keburukan, untuk memberi kamu masa depan yang penuh Tuhan memberi sesuatu yang baik. Untuk apa? Masa depan penuh pengharapan. Jadi kalau hari ini kau ngadepin masalah, hari ini kau sedang menghadapin pergumulan, percaya ada satu masa depan yang sudah Tuhan sediakan bila engkau lolos uji di situ. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yakinkah Anda bahwa Allah selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan? Yakin? Siapa yang yakin? Bisa angkat tanganmu. Katakan, amin. Setuju? Tuhan salah? Tuhan nggak pernah salah. Bila ada masalah, berarti engkau harus berkata, Tuhan sedang membawa aku untuk naik tingkat. Tuhan berkati, jangan lupa jaga jarak dan memakai masker. Bapak Ibu, disediakan beberapa tempat. Sayap yang paling kiri nanti ambil yang di depannya Bu Is, sampingnya Pak Iman. Yang di depan sini bisa ambil sebelah sini. Yang sebelah sini bisa ambil sini. Yang sebelah sana bisa ambil yang sebelah sana. Bisa perhatikan, ingat, bila ada satu yang sedang berdiri, Bapak Ibu jangan buru-buru maju. Kita harus tetap jaga jarak. Saya mau bacakan beberapa ayat memuji, mempersiapkan diri. Sebab inilah yang telah difirmankan oleh Tuhan sendiri mengenai perjamuannya, yang pernah saya sampaikan kepada saudara, yaitu bahwa pada malam Tuhan Yesus dikhianati oleh Yudas, ia mengambil roti, dan setelah Yesus mengucap syukur kepada Allah atas roti itu, ia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambil dan makanlah roti ini, inilah tubuhku yang kuserahkan untuk kalian, lakukan sebagai peringatan akan daku. Sesudah makan dengan cara yang sama, Yesus mengambil cawan anggur dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru antara Allah dengan kalian yang telah diadakan dan dimateraikan di dalam darahku. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku setiap kali kalian meminumnya. Perjamuan suci Tuhan sendiri yang menetapkan. Yang belum dibaptis tidak boleh mengambil. Tetapi Anda yang sudah mengambil, mengambillah dengan iman dan mengucap syukur. Karena Tuhan tahu segala rancangan hidup Anda. Anda diciptakan untuk hal yang baik. Tuhan tidak pernah salah dalam hidup Anda dan saya. Mari tundukkan kepala. Di dalam segala hal yang tak ku mengerti, ku serahkan semua di dalam tangan-Mu. Tuhan menetapkan. Mari kita berdiri bersama-sama. Hidup kita, renungkan pujian ini. masa depan-Mu yang penuh harapan. Kau tahu yang terbaik. Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala
angkat kedua tanganmu. Bisakah engkau mengucap syukur? Di dalam segala hal Bisakah engkau yang terima kasih? mengerti, Kalau hari ini kau ngadapin masalah, serahkan hari ini kau ngadapin pergumulan, di bisakah kau dalam serahkan itu kepada Tuhan? Terbukalah kepada Tuhan hari ini, akuin itu di hadapan Tuhan. Tuhan menetapkan langkah hidup kita, masa depanmu yang penuh harapan. Kau tahu yang terbaik, kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanmu. Taruh tangan kanan di dada, angkat tangan kiri. Sekarang berdoa. Ucapkan syukur. Tuhan tidak pernah salah. Apapun masalah, Dia tidak pernah salah. Dia merencanakan yang terbaik untuk memurnikan iman kita. Bapa, Engkau melihat hati kami. Kadang kami menyalahkan Engkau. Kadang kami bertanya apakah ada Tuhan. Pagi hari ini kami percaya Tuhan itu sungguh ada dan merancangkan yang terbaik atasnya. Kami melangkah dengan iman, mengambil tubuh dan darah Tuhan, dan kami tahu yang terbaik Tuhan sudah sediakan. Haleluya. Amin. Silakan bisa mengambil. Di dalam segala hal yang aku mengerti, Multimedia bisa membantu. ku serahkan semua di dalam tangan-Mu. Tuhan menetapkan langkah hidup kita, masa depan-Mu penuh harapan. Kau tahu yang terbaik, kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Semua sudah Dalam mengambil. segala hal, ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanmu. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Kita akan berdiri di hadapan Tuhan. Serahkan semua di dalam tangan-Mu.
Kami mengangkat tinggi roti di atas kepala kami. Sebagai tanda kami menghargai, menghormati akan karya pengorbanan-Mu. Kami bersyukur hari ini. Kami tahu Engkau sungguh hidup dalam kami. Dan kami hidup di dalam Engkau. Kami tahu Engkau bekerja dalam segala persoalan kami. Bahkan kami tahu Engkau juga turut bersama dengan kami. Bahkan berdoa untuk kami dengan keluhan-keluhan yang tidak pernah terucap. Kami bersyukur tidak pernah terlelap penjaga kami. Tidak pernah tertidur Tuhan kami. Tuhan senantiasa menopang dan menjagai kami. Dan hari ini kami bersyukur untuk karya pengorbanan-Mu. Kami mengangkat tubuh Tuhan dengan iman bahwa ini adalah tubuh Tuhan yang benar-benar tercapik-capik, terkoyak-koyak bagi kami. Kami bersyukur untuk hal itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kami menikmati dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengangkat cawan tinggi. Ini adalah cawan perjanjian. Darah perjanjian Tuhan dengan kami. Kami mengikat janji di hadapan Tuhan. Mulai saat ini kami percaya apapun persoalan kami, apapun penderitaan kami, apapun sakit kami percaya ada Tuhan yang menyertai kami. Kami tidak pernah sendiri. Dan kami mengangkat cawan ini sebagai perjanjian bahwa Allah adalah Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang senantiasa menyertai kami. Bahkan di dalam lembah kekelaman sekalipun, Engkau ada bersama dengan kami. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kami menikmati dengan iman dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukur-Mu hari ini. Ucapkan terima kasih-Mu hari ini. Bahwa Tuhan mengasihi-Mu. Bahwa Tuhan menyayangi-Mu. Ku tak akan menyerah. Kami tahu meskipun banyak masalah, meskipun banyak pergumulan, hari ini kami sadar dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar semua yang terpikirkan. Apapun yang kami perbuat, kami tahu Kau menyertai kami. Mari naikkan dengan iman kita. Segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang Kau
kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tak akan menyerah. Jangan menyerah dengan masalah. Pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku Percaya Tuhan punya rencana. Hatiku Percaya Tuhan punya rencana. Kami tahu Kau punya rencana, rencana yang terbaik atas kami Bapa. Biarlah yang kami tak akan mudah menyerah, kami hanya bisa berserah kepadamu Tuhan. Terima kasih. Ya Rama ya Ya Rala Bataka Rala Basika Rala Ina ya Rala Bataka ya Rala ya Saka ya Rala ya Yesus, Bapa, Engkau melihat kami pagi hari ini. Kami bersyukur untuk setiap masalah yang boleh kami hadapi. Kami bersyukur untuk setiap persoalan yang boleh kami hadapi. Kami bersyukur untuk setiap penyakit yang boleh kami terima. Kami tahu Engkau bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan kami menunggu waktu-Mu Tuhan. Nyatakan itu segera dalam hidup kami. Dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami akan melihat pembelaan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami akan merasakan kedahsyatan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau begitu baik dalam hidup kami. Kami tidak akan takut lagi dalam menghadapi setiap kehidupan kami. Setiap tantangan, setiap masalah boleh datang. Tapi satu hal yang boleh kami tahu, Tuhan pembela kami. Tuhan menyertai kami. Dan Dia memberi jalan yang keluar terbaik untuk kami. Dan kami berkata kami tidak bisa berjalan tanpa Engkau. Oleh karena itu berjalanlah senantiasa bersama dengan kami. Mengarungi kehidupan kami. Tetap bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan
yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhannya dengan segenap tubuh, jiwa, dan roh. Setelah engkau berbuat bakti, sekarang pulanglah engkau ke ladang usaha, ke dalam pekerjaan, ke dalam pendidikan, ke dalam keluargamu dan rumah tanggamu. Angkat hatimu, pandanglah Tuhan, dan nikmatilah berkat-berkat-Nya. Hope Family, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, untuk menyatakan kebesaran dan kedahsyatan nama-Nya. Engkau telah ditetapkan menjadi kepala, bukan jadi ekor. Dibawa oleh Tuhan semakin naik, tidak semakin turun. Masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak pernah sia-sia. Di tangan kananmu umur panjang, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan, sehingga engkau tidak pernah berhutang, tetapi engkau akan memiutangi bangsa-bangsa. Dari Tuhan, pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa, persekutuan dan penjagaan yang dahsyat dari Roh Kudus, menyertai engkau sekalian. Mulai hari ini, esok, lusa, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita semua di awan kemuliaan. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.